warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andaria, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan. Kali ini saya bersama Ibu Tita Novita Sari, guru SMA Negeri 1 Ngadirejo. Kita akan bincang-bincang coaching tentang peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Assalamualaikum Mbak Tita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Dita kok kemarin itu telepon saya, kok mau ngobrol-ngobrol gitu, ada apa Mbak? Ini terkait tentang pembelajaran di dalam kelas di permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan secara langsung Gitu, permasalahan di kelasnya. Dalam 10 sampai 15 menit ini Mbak Dita pengen apa? Pengen dapat apa di pembicaraan kita? Permasalahan apa bisa difokuskan? Saya ingin mendapatkan pencerahan tentang permasalahan di dalam kelas itu, penyelesaiannya bagaimana permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mendapatkan arahan dari ibu bagaimana solusi yang tepatnya itu seperti apa. Oke, Mbak Dita boleh tahu permasalahan itu antara lain bisa disebutkan apa gitu? Permasalahan yang saya hadapi ketika saya di dalam kelas itu, ketika saya menyampaikan materi kepada siswa itu, saya merasa siswa itu ketika saya tanya kembali itu responnya seperti kurang gitu. Saya tanya itu menjawabnya itu agak lama, terus atau mungkin merasa mungkin sudah paham tapi cara penyampaiannya mungkin yang kurang bisa menyampaikan. Jadi anak-anak itu seperti saya tanya diam saja. Oke. Baik, kalau boleh saya ulang ya Mbak Dita. Berarti permasalahan Mbak Dita yang ingin Mbak Dita pecahkan itu antara lain adalah kurang responnya anak terhadap pembelajaran Mbak Dita. Kemudian yang kedua, anak itu diam tapi paham atau enggak, Mbak Dita enggak tahu gitu. Apalagi Mbak? Atau mungkin saya ketika menyampaikan materi itu mungkin terlalu cepat, atau mungkin bahasa saya itu kurang jelas bagi mereka, atau mungkin materinya itu terlalu susah, atau gimana. Saya terkadang kenapa kok ya anak-anak ini kok responnya seperti itu, hanya diam, apakah saya itu materinya kurang menarik menyampaikannya, atau seperti itu yang saya rasa. Baik ya. Jadi Mbak Dita tambahan lagi dari tadi ya, kurangnya respon dari siswa, kemudian anak diam tapi Mbak Dita nggak tahu apa anak itu paham atau enggak. Yang ketiga, Mbak Dita itu sulit mencari permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri sana. Apakah pembelajaran saya kurang menarik, apa saya terlalu cepat menjelaskan dan sebagainya. Menurut Mbak Dita, kalau misalnya diungkapkan dalam satu kalimat yang mudah itu, yang paling prioritas yang Mbak Dita ingin pecahkan itu yang mana? Saya kepingin anak-anak itu ada respon baliknya gitu. Ketika saya tanya itu, saya ingin anak-anak itu apa yang sudah didengarkan tadi, apakah masuk ke otaknya apa tidak, maksudnya sudah dipahami apa belum. Saya ingin ketika saya tanya anak-anak itu menjawab sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, jadi fokus permasalahan utamanya kalau diringkas, Mbak Dita pengen jawaban bagaimana caranya anak-anak ini bisa merespon memberi umpan balik ya kepada Mbak Dita, apakah dia paham atau tidak. Baik ya, sudah get pada fokusnya ya Mbak Dita ya. Mbak Dita pengen anak-anak itu merespon sehingga bu guru ini tahu apa paham apa belum. Nah Mbak Dita, menurut Mbak Dita hal-hal apa di kelas, apa anak, apa dari sekolah yang menyebabkan anak-anak itu kurang respon terhadap pembelajaran Mbak Dita? Apa mungkin dari Mbak Dita sendiri gitu ya? Monggo yang kelemahan-kelemahan lah istilahnya yang
mensupport sehingga anak-anak itu Mbak Tita merasa kurang respon terhadap pembelajarannya Mbak Tita gitu, monggo. Saya merasa ketika pembelajaran dan anak-anak saya tanya itu kurang respon. Saya merasa itu apakah saya yang bermasalah atau mungkin saya penyampaian tadi yang kurang menarik atau media pembelajaran saya yang kurang menarik atau mungkin anak itu konsentrasinya kurang seperti itu. Mungkin di dalam waktu berangkat ke sekolah mungkin belum sarapan atau mungkin ada permasalahan pribadi. Jadi saya itu ingin mengetahui caranya bagaimana agar anak itu bisa konsentrasi terus bisa memahami apa yang saya sampaikan itu. Banyak sekali ya Mbak kelemahan-kelemahan yang mungkin menjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan anaknya itu kurang respon. Dari faktor-faktor yang menyebabkan anak itu kurang respon, Mbak Tita bisakah menyebutkan keunggulan-keunggulan anak atau keunggulan-keunggulannya Mbak Tita sehingga nanti menyebabkan anak-anak itu kalau Mbak Tita menerawang gitu, saya sebenarnya unggul di sini, anak-anak itu unggul di sini, atau sekolah itu unggul di sini, sehingga anak-anak itu nggak boleh kurang respon gitu. Menurut Mbak Tita fasilitas apa yang di sekolah ini yang sebenarnya merupakan keunggulan dan bisa dipakai untuk membuat respon tadi? Untuk anak-anak kerespon itu saya sudah mencoba. Misalkan saya memberi tugas, saya dalam membentuk kelompok, saya sudah berusaha misalkan saya speaking dulu untuk kelompok agar anak itu konsentrasinya lebih meningkat, kemudian saya dengan permainan dan seperti itu, kemudian memberikan dengan kuisis, soal-soal dengan kuisis, kemudian saya memberikan misalkan jawaban yang benar nanti akan mendapatkan bonus seperti itu. Saya mencoba untuk melakukan seperti itu agar anak-anak itu lebih semangat dalam belajar. Keunggulannya juga banyak loh. Mbak, kita sudah memfasilitasi anak sebegitunya gitu loh Mbak. Selanjutnya kalau menurut Mbak Tita dari kelemahan tadi dan keunggulan yang ini juga mungkin fasilitas sekolah yang memadai dan sebagainya itu tadi, apa yang Mbak Tita rasa bisa Mbak Tita lakukan untuk menggali respon anak. Anakku ki sing iki paham, sing iki wis paham. Aku ki piye lek menggali dengan tadi menampilkan kelemahan, kemudian menggunakan keunggulan yang Mbak Tita sudah lakukan. Gimana Mbak caranya? Biasanya saya konsultasi sama teman sejawat itu bertanya-tanya, Bu, pembelajaran di kelas ini itu gimana? Dengan pembelajarannya seperti apa? Agar anak-anak itu lebih konsentrasi, lebih tertarik dalam belajar. Biasanya saya tanya-tanya seperti itu pada teman, bisa saya cari browsing di internet seperti apa pembelajaran yang menarik. Kemudian anak-anak itu gimana agar lebih semangat gitu untuk menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Apalagi yang bisa dilakukan? Saya biasanya anak-anak itu saya ajak main kan pembelajaran TK Bu. Saya ajak ke lab itu karena langsung praktek, misalkan sama game di internet gitu misalkan gambar apa nanti dimodifikasi seperti apa. Anak-anak praktek itu lebih semangat kalau untuk praktek di lab nih dibandingkan dengan di dalam kelas. Apalagi kalau di lab itu anak-anak mau bertanya. Gitu. Ya, ini kok seperti ini bagaimana? Jadi saya itu lebih anaknya ini kalau belajar di langsung praktek itu lebih senang dibandingkan dengan pembelajaran teori di dalam kelas. Baik. Mbak Dita mungkin punya cara lain lagi untuk menggali respon anak ini? Ya, selain saya ajak ke lab tadi untuk mempraktekkan secara langsung, biasanya saya sewaktu kelompok itu saya tanya, misalkan saya antara satu orang dengan siswa satu dengan yang lain, atau dari permasalahan kalian, apakah Bu Tita itu menyampaikannya bagaimana, atau menurut kamu
Dita itu kurang menarik. Iya. Jadi saya tanya secara langsung pada anak-anak. Baik ya, ternyata luar biasa loh solusi ini yang terjadi ingin dan sudah laksanakan itu ya, sudah laksanakan. Kalau ngomong secara jelas dan singkat Mbak Lita, solusi dan rencana aksi yang akan penjenengan laksanakan dan ada yang sudah ya, ada yang sudah penjenengan laksanakan, ada 3 ya kalau tidak salah tadi. Apa saja Mbak Lita bisa menjelaskan secara singkat dan jelas? Yang sudah saya laksanakan tadi ya speaking itu Bu, mengajak anak membuat kelompok dengan permainan, karena dengan permainan anak-anak itu lebih senang. Kemudian saya sudah bertanya kepada anak permasalahannya di mana. Kemudian sudah memberikan nanti kalau mau menjawab saya kasih bonus. Gitu ya. Ya seperti itu ya saya lakukan saat ini. Iya baik. Kalau boleh saya ulang tadi ya Mbak Gita, ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan dan yang sudah ya, itu yang sudah memberi ice breaking, bahkan memberi bonus mengenai, kemudian yang akan dan mungkin segera dilaksanakan koordinasi dengan kolega ya, teman-teman guru, bahkan konsultasi dengan internet ya, dengan sumber lain secara digital, dan juga yang sudah dan akan selalu dilaksanakan praktik ke ruang komputer karena memang itu akan menyenangkan bagi anak-anak. Baik Mbak Gita, ternyata banyak ya yang akan laksanakan. Rencananya kapan ini? Semuanya ya secara bertahap, tapi nanti secara berurutan 3-nya akan dilaksanakan semuanya. Ini kapan kira-kira? Insya Allah mulai pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ya, kira-kira minggu depan ya Mbak ya, Senin depan. Baik. Kalau pelaksanaan ini secara mandiri atau perlu bantuan teman atau siapa yang bisa membantu Mbak Gita untuk melaksanakan komitmen ini? Ya, antara teman itu biasanya yang seumuran itu biasanya Mbak Diana yang saya tanya-tanya seperti itu, ada Pak Agus juga yang dan saya sering tanyakan bagaimana kondisi kelas ini seperti apa, Mbak Purina, Mbak Anita, itu ya seumuran itu bukan Ibu Noh atau yang peninggal Pak Jana, saya kurang biasanya Bu Noh atau Bu Tuti atau Bu Nani. Alhamdulillah temennya banyak ya, linknya banyak. Baik Mbak Gita, ternyata banyak sekali yang akan membantu penjenengan, semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan tujuan semula Mbak Gita ingin ngorek bahwa anak-anak ini gimana ya respon umpan baliknya, kok saya nggak bisa, semoga segera bisa. Nanti saya lihat lagi ya, insya Allah kelasnya ya. Baik Mbak Gita, gimana rasanya ngobrol-ngobrol saat ini? Setelah saya ngobrol itu saya mendapat inspirasi, kemudian saya ternyata pembelajaran itu harus ada coachingnya gitu, harus ada penilaiannya seperti apa, kurangnya di mana, kemudian apa kurangnya, bagaimana solusinya, harus diperbincangkan. Setelah itu saya merasa saya akan melakukan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Dan ini semuanya dari penjenengan loh, informasi ini kan dari penjenengan semuanya. Saya hanya nyuntai aja kan sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Sekian coaching kita kali ini dengan Mbak Gita. Semoga pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.